few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan dan memaparkan hasil atau pembahasan mengenai tugas pada kelompok kami, yaitu terkait dengan judul perencanaan dan pengendalian. Baiklah, adapun indikator pembahasan pada kelompok kami yaitu terdapat yang pertama deskripsi anggaran, yang kedua mengenai anggaran induk, yang ketiga mengenai kegunaan anggaran untuk evaluasi kerja, yang keempat anggaran operasional, dan yang kelima mengenai anggaran berdasarkan aktivitas. Baiklah, yang pertama kita masuk mengenai deskripsi anggaran. Apa yang dimaksud dengan deskripsi anggaran? Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi atau suatu perusahaan yang dinyatakan secara kuantitatif atau satuan moneter dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan adapun menurut para ahli yaitu menurut Garrison, Noron, and Brewer, anggaran adalah rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya lainnya selama satu periode dalam jangka waktu tertentu. Dalam penyusunan anggaran perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut, yaitu yang pertama pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan, yang kedua data masa lalu dari perusahaan tersebut, yang ketiga kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi dari suatu perusahaan tersebut, yang keempat pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing, yang kelima kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah, dan yang keenam penelitian untuk pengembangan perusahaan. Dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan perilaku para pelaksana anggaran dengan cara mempertimbangkan hal-hal berikut. Adapun yang pertama, anggaran harus dibuat serealistis dan secermat mungkin sehingga tidak terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Anggaran yang dibuat terlalu rendah tidak menggambarkan kedinamisan, sedangkan anggaran yang dibuat terlalu tinggi akan menjadi sia-sia atau hanyalah sewangan-angan. Yang kedua, untuk memotivasi manajer, pelaksana diperlukan partisipasi manajemen puncak atau yang disebut dengan direksi. Yang ketiga, anggaran yang dibuat harus mencerminkan keadilan sehingga pelaksana tidak merasa tertekan tetapi justru termotivasi. Dan yang keempat, untuk membuat laporan realisasi, anggaran diperlukan laporan yang akurat dan tepat waktu, sehingga apabila terjadi penyimpangan yang merugikan, maka akan segera dapat diantisipasi. Yang kedua yaitu kita masuk kepada anggaran induk. Anggaran induk atau master budgeting adalah ringkasan dari proyek finansial dari semua budget perusahaan yang membantu manajemen menggambarkan rencana operasi dan finansial perusahaan untuk periode tertentu, dan ini sudah termasuk semua bentuk laporan keuangan perusahaan. Master budgeting adalah suatu rencana yang telah ditandai oleh perusahaan untuk diselesaikan pada periode budget tertentu. Master budgeting dikembangkan dari keputusan operasi dan finansial yang dibuat oleh suatu manajer. Keputusan operasi berhubungan dengan bagaimana menggunakan sumber daya dari perusahaan yang terbatas sebaik-baik mungkin, sedangkan keputusan finansial berhubungan dengan bagaimana mendapatkan sumber pendanaan untuk memperoleh sumber daya yang akan dibutuhkan. Adapun jenis-jenis anggaran induk. Yang pertama yaitu anggaran konvensional. Anggaran ini adalah sebuah rencana keuangan yang didasarkan pada anggaran yang mendahulunya. Hasil akhir dari pelaksanaan anggaran kemudian dikoreksi dengan menambah atau mengurangi dan dijadikan anggaran baru untuk dilaksanakan di dalam periode berikutnya. Yang kedua yaitu Zero Based Budget atau ZBB. Anggaran dengan konsep ZBB dibuat berdasarkan anggapan bahwa semua kegiatan yang akan dilakukan dinilai dari nol atau zero based. Setiap manajer dari pusat tanggung jawab harus dapat menetapkan kegiatan apa yang dilakukan serta berapa total biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. Penyusunan anggaran sistem ZBB akan dimulai dengan menyusun daftar kegiatan yang akan dilaksanakan yang disebut paket pertanggungjawaban dari paket-paket tersebut.
yang disusun rencana kebutuhan fisik dan dengan menentukan tarif disusun sebuah anggaran. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget, yaitu terdapat faktor inter dan faktor ekstern, yang dimana faktor intern ini yang dipengaruhi oleh data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri, yang ini diantara lain yaitu penjualan tahun lalu, kapasitas produksi, kebijaksanaan perusahaan, tenaga kerja yang dimiliki, dan fasilitas lainnya. Adapun faktor-faktor ekstern atau eksternal yaitu antara lain keadaan persaingan, yang kedua yaitu tingkat pertumbuhan masyarakat, yang ketiga tingkat penghasilan masyarakat, yang keempat tingkat pendidikan masyarakat, yang kelima tingkat penyebaran penduduk, dan yang terakhir yaitu adat istiadat dan religi masyarakat. Yang ketiga yaitu kegunaan anggaran untuk evaluasi kinerja. Yang pertama yaitu untuk mengukur pencapaian target. Anggaran memberikan pedoman tentang target pencapaian yang diharapkan. Dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran, manajemen dapat mengevaluasi sejauh mana kinerja sesuai dengan target yang ditentukan. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi penyimpangan. Anggaran membantu dalam mendeteksi penyimpangan antara kinerja aktual dan yang diharapkan. Dengan membandingkan anggaran dengan hasil aktual, manajemen dapat dengan cepat mengidentifikasi dan mengevaluasi penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga yaitu untuk memperbaiki kinerja. Evaluasi kinerja yang didasarkan pada anggaran membantu manajemen untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan. Dengan mengetahui penyimpangan, manajemen dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Yang keempat, untuk mendorong akuntabilitas. Anggaran memainkan peran penting dalam mendorong akuntabilitas. Dengan membandingkan kinerja aktual dengan seanggaran, manajemen dapat menentukan siapa yang bertanggung jawab atas hasil yang dicapai. Yang kelima yaitu untuk pengendalian pengeluaran. Anggaran juga membantu dalam mengontrol pengeluaran. Dengan mengevaluasi kinerja aktual, manajemen dapat mengidentifikasi area di mana pengeluaran yang melebihi satu anggaran. Selanjutnya yaitu yang keempat, kita masuk kepada anggaran operasional. Anggaran operasional adalah biaya pengeluaran perusahaan yang digunakan untuk menjalankan dan mengelola bisnis perusahaan. Biaya ini merupakan salah satu sumber daya utama semua perusahaan. Anggaran ini juga biasanya disebut sebagai biaya dalam mengoperasikan perangkat, mesin, atau peralatan. Anggaran operasional juga bisa menjadi salah satu indikator perusahaan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan selanjutnya seperti master budget perusahaan. Pengeluaran untuk operasional yang rendah bisa menjadi salah satu pertanda bahwa perusahaan sudah mencapai efisiensi. Hal ini bisa dilihat jika biaya personal yang rendah dengan output yang tetap atau bertambah, maka perusahaan berhasil melakukan efisiensi terhadap bisnis perusahaan. Adapun jenis-jenis anggaran operasional terdiri dari 8 macam anggaran, yang dimana di situ ada anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi dan umum, dan anggaran laba. Dan yang terakhir kita masuk kepada anggaran berdasarkan aktivitas, yang dimana anggaran ini merupakan satu anggaran yang salah satu pendekatan dalam penyusunan anggaran, di mana anggaran disusun berdasarkan aktivitas atau tugas spesifik yang akan dilakukan dalam organisasi atau suatu perusahaan. Pendekatan ini fokus pada pemahaman yang lebih mendalam tentang aktivitas yang harus dilakukan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk setiap aktivitas tersebut. Sebagai contoh, misalkan sebuah perusahaan ingin meningkatkan kualitas produknya. Dalam pendekatan anggaran berdasarkan aktivitas, mereka akan mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, seperti pelatihan karyawan, pengadaan peralatan baru, dan peningkatan proses produksi. Kemudian biaya yang terkait dengan setiap aktivitas tersebut akan ditentukan dan dianggarkan secara terpisah. Sekian dari hasil presentasi dari kelompok 10. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.